Kami dari kelompok 1, saya sendiri Ruth Alfamora Lemban Batu dengan teman saya Mirna Agustin Huta Barat dan juga Angelika Simanjuntak. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul praktikum kami dengan model pembelajaran inquiry terbimbing. Nah, selanjutnya untuk video pembahasan mengenai praktikum percobaannya akan dijelaskan dalam video ini. Baik, di sini kita akan melakukan percobaan interferensi cahaya, di mana kita akan mencobanya dengan memilih satu sumber. Kan ada 3 sumber tuh, itu air, cahaya, dan bunyi. Nah, di sini kita pertama-tama mengklik pad-nya terlebih dahulu, mengklik waves. Nah, di sini ada pilihan air, bunyi, dan cahaya. Nah, pertama-tama kita mencoba frekuensi tetap dan amplitudenya itu setengah. Kemudian, di sini kita bisa melihat mengeceknya itu melalui menu graph atau grafiknya. Nah, di sini kita akan mengklik pertama-tama yang hijau terlebih dahulu. Nah, di sini kan ini adalah ketika frekuensi tetap dan amplitudenya itu setengah. Nah, sekarang apa yang terjadi jika amplitudenya itu kita besarin, maka besar gelombangnya berpengaruh terhadap besarnya amplitudenya. Nah, jika amplitudenya kita kecilin, maka gelombangnya ini akan sampai 0 karena amplitudenya itu tidak ada, yang berarti amplitudenya itu mendekati 0. Dan untuk frekuensinya ini tuh kita kan sudah tahu bahwa pengaruhnya ke cepat rambat gelombang itu semakin besar frekuensi, semakin besar pula cepat rambat gelombangnya. Semakin kecil frekuensi, semakin kecil pula cepat rambat gelombangnya. Nanti kalian bisa menjelaskan hasil praktikumnya dalam bentuk paragraf, tidak usah tabel. Nah, dan jangan lupa untuk mencoba praktikumnya itu di air, suara, ataupun cahaya. Nah, untuk mengisi data percobaannya, kan tadi pembahasannya berupa paragraf. Untuk mengisi datanya itu menyertakan screenshotan percobaannya masing-masing. Contohnya air. Nah, untuk frekuensinya 0-nya itu berapa, setengah itu berapa, 1 itu berapa. Nah, kita juga variasikan amplitudenya itu amplitude setengah ataupun 1. Nah, bagaimana ketika 0 itu kita screenshot bagaimana hal apa yang terjadi. Nah, di bagian yang frekuensi, di bagian amplitude 1 itu bagaimana screenshot. Nah, pokoknya ada bukti hasil percobaannya bagaimana itu kalian sertakan pada data percobaannya. Oke, selanjutnya yang kedua, untuk percobaan yang kedua yaitu percobaan interferensi cahaya. Nah, untuk interferensinya kita memilih cahaya sebagai sumber pembuat gelombangnya. Nah, di sini kita akan masuk dalam percobaannya, yaitu kita pertama memilih screen atau layar, di mana agar terlihat pola interferensi yang didapatkan. Nah, kemudian kita menyalakan kedua laser dan amati pola yang terbentuk di layar. Nah, di sini terlihat pola interferensi yang didapatkan. Nah, kemudian kita variasikan jarak antar sumber cahaya, lalu kita mengamati perubahan apa yang terjadi di layar. Nah, sama seperti percobaan sebelumnya, di sini untuk pembahasannya itu dibahas secara paragraf. Nah, kemudian untuk variasi jaraknya, kan awalnya kita membuat schedule jaraknya.
Nah, untuk video selanjutnya yaitu kita akan mengulang. Nah, selanjutnya itu pada video percobaan satu celah dan celah ganda. Nah, untuk celah satu celah ini itu pertama kita memilih cahaya sebagai sumber untuk membuat gelombangnya. Nah, di sini kita memilih screen atau layar agar terlihat pola yang terbentuk setelah melewati celah. Nah, kemudian kita pilih one slit. Di sini ada banyak pilihan, one slit, two slit, atau no variant. Di sini kita pilih one slit sebagai celah tunggal, kemudian dengan frekuensi itu tetap atau pada cahaya tampak dan amplitudenya itu maksimal. Nah, di sini kita variasikan slit wide-nya itu atau lebar celahnya itu bebas sesuai keinginan, entah itu 1000 atau 1500. Kita variasikan saja lebarnya karena di modul itu tidak ditetapkan. Nah, kita memilih 500 saja atau 1000 juga bisa. Nah, kemudian kita menyalakan lampu hijaunya. Nah, di sini kita akan mengamati bagaimana perubahan yang terjadi, perubahan apa yang terbentuk di layar. Nah, di sini kalian bisa screenshot perubahan-perubahan yang terjadi untuk dimasukkan sebagai lampiran pada lampiran data percobaan. Nah, kemudian kita masuk ke celah ganda, yaitu kita memilih usul. Nah, di sini kita menetapkan slit separation itu pada nilai tertentu atau bebas. Nah, tetapi jangan diubah sampai percobaan slitnya itu selesai. Di sini kita menetapkan slit separation itu sebesar 500 nanometer. Nah, di sini boleh bebas, tidak bergantung kepada video, hanya saja ikuti aja apa yang ada di pada modul ini. Nah, dengan slit wide itu lebar celahnya itu tetap. Selanjutnya kita variasikan jarak celah ke layarnya itu sebanyak 5 kali. Jaraknya ini bisa digeser saja, cuma nanti dapat diukur menggunakan penggaris. Nah, ini dia dapat diukur menggunakan penggaris. Jarak dari isi ke layarnya itu berapa? Nah, ini kita maju-majukan saja dikit-dikit agar nanti nilainya itu tidak terlalu besar. Nah, kalian bisa atur saja sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian nanti kita mengukur jarak terang pertama itu yang ada di tengah ke jarak terang berikutnya. Itu adalah nilai X-nya. Nah, untuk nilai D-nya itu adalah ini 500 nanometer. Sekian video untuk percobaan celah. Selanjutnya akan percobaan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kepada video percobaan difraksi. Di sini kita menentukan bentuknya itu lingkaran terlebih dahulu. Kemudian kita memakai cahaya tampak sebesar 530 nanometer. Nah, kemudian besar celahnya kita atur sampai 0,30 mm. Nah, jarak antara terang satu ke terang berikutnya ini kalau kita atur dia semakin kecil, dia semakin besar.
Kalau misalkan diameternya kita besarkan, jaraknya pun semakin kecil. Nanti di sini kalian jelaskan bagaimana pengaruhnya besar diameter terhadap terang 1 dan terang 2 itu bagaimana. Nah, itu kalian jelaskan secara paragraf. Kemudian panjang gelombangnya tetap, celahnya kita variasikan. Nah, besar celahnya tetap, panjang gelombangnya yang divariasikan. Itu aja yang dibolak-balikkan. Nanti pembahasannya ditulis secara paragraf dan jangan lupa percobaannya ini di screenshot sebagai bukti lampiran melakukan percobaan. Demikian video penjelasan mengenai e-modul kami. Kami ucapkan terima kasih.